harapan akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum adat dalam konteks negara hukum Indonesia. Perkenalkan, saya Lulu Ilmaknun dengan NIM akhir 130 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nurlaili dengan NIM akhir 139. Perkenalkan, nama saya Mutia Halimah Zahra dengan NIM 143. Kami di sini bersama dengan kelompok 9 yang akan menyanggah hasil diskusi kami. Silakan bertemu. Perkenalkan, saya Marta Panastuti dengan NIM 134. Perkenalkan, saya Kayadina Salsabila Pramono dengan NIM 146. Perkenalkan, saya Aminur Aziza dengan NIM 133. Di sini saya akan membacakan tentang pembahasan yang berjudul Pancasila sebagai landasan hukum adat. Pancasila dengan sila utamanya memberikan nilai-nilai universal yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum adat. Sebagai contoh, sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki keterkaitan erat dengan tradisi musyawarah yang menjadi inti dalam pengambilan keputusan di banyak komunitas adat Indonesia. Nilai gotong royong dan solidaritas yang menjadi ciri khas hukum adat juga tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Dalam hal ini, hukum adat tidak dipandang sebagai entitas yang terpisah dari Pancasila, melainkan sebagian integral yang mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Instruksi. Sedangkan dari kelompok kami berpendapat bahwa Pancasila dengan 5 sila utamanya itu memberikan nilai universal yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum adat. Namun saya ingin menyoroti bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat tidaklah mudah. Beberapa peneliti seperti Supomo dan Hazairin telah mengakui pentingnya hukum adat dan konteks negara Indonesia. Tetapi mereka belum secara eksplisit menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman normatif dalam pembentukan dan pengembangan hukum adat itu sendiri. Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat masih dihadapkan pada beberapa tantangan, sepertinya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional dan internasional merupakan salah satu masalah utama. Tekanan homogenisasi itu juga standar dengan global juga mengganggu tradisi budaya lokal yang tercermin dalam hukum adat. Saya percaya bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat membutuhkan pendekatan yang melindungi hak-hak masyarakat lokal tanpa menghadapi hak asasi manusia universal. Maaf, meskipun Anda berpendapat bahwa Pancasila dapat menjadi landasan normatif dalam pembentukan hukum adat, saya ingin menunjukkan bahwa integrasi Pancasila dalam prakteknya masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional dan internasional merupakan salah satu masalah utama, ditambah lagi dengan tekanan homogenisasi standar global yang dapat mengganggu tradisi budaya lokal. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat membutuhkan pendekatan yang sangat teliti dan inklusif agar hukum adat tetap melindungi hak masyarakat lokal tanpa mengabaikan hak asasi manusia universal. Sudah? Baik, saya akan melanjutkan membaca, yaitu namun meskipun terdapat kesesuaian nilai antara Pancasila dan hukum adat, masih terdapat tantangan dalam hal penerapannya. Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang diunggahkan oleh Sobama dan Hazairin mengakui pentingnya hukum adat dalam konteks negara Indonesia, tetapi belum secara eksplisit menggali bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman normatif dalam pembentukan dan pengembangan hukum adat itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa masih ada celah dalam kajian literatur yang menyatakan Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum adat secara lebih mendalam. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Mbak Uil.
Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Konstitusi Indonesia melalui pasal 18B UUD 1945 mengakui eksistensi hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta ikut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini menjadi landasan hukum yang memberikan legitimasi terhadap keberagaman hukum adat. Namun, pengakuan ini tidak cukup untuk mengakomodasi sepenuhnya peran hukum adat dalam sistem hukum nasional jika tidak diimbangi dengan pendekatan normatif yang mengacu pada Pancasila. Dalam konteks negara hukum Indonesia, Pancasila berperan penting untuk memastikan bahwa hukum adat tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga harmonis dengan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara. Penelitian ini menemukan bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai alat normatif untuk menyatukan hukum adat dengan hukum nasional, sehingga menciptakan keselarasan hukum yang mendukung stabilitas sosial dan keadilan. Dengan demikian, hukum adat yang diakui harus laras dengan sila-sila Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial, persatuan, dan kerakyatan. Meskipun menurut kelompok kami, meskipun lain Pancasila dapat berfungsi sebagai alat normatif untuk menyatukan hukum adat dengan hukum nasional, perlu dicatat bahwa pengakuan hukum adat dalam pasal 18B UUD 1945 sudah memberikan legitimasi yang kuat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada nilai-nilai Pancasila. Hukum adat memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks keadilan sosial dan hak asasi manusia. Lebih jauh, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam hukum adat dapat menimbulkan konflik antara norma-norma lokal dan standar nasional yang dapat mengancam keberlangsungan hukum adat itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat adat lebih memilih untuk mempertahankan tradisi mereka yang telah ada selama berabad-abad, meskipun mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan Pancasila. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu normatif dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adat yang sebenarnya. Izin interupsi, meskipun Anda berargumen bahwa Pancasila dapat berfungsi sebagai alat normatif untuk menyatukan hukum adat dengan hukum nasional, penting untuk diingat bahwa pengakuan hukum adat dalam pasal 18B UUD 1945 memberikan legitimasi yang kuat tanpa harus sepenuhnya bergantung pada nilai-nilai Pancasila. Hukum adat memiliki ciri unik yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam konteks keasasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, pendekatan normatif yang terlalu ketat dapat mengabaikan kebutuhan masyarakat adat yang beragam, yang mungkin lebih memilih untuk mempertahankan tradisi mereka tanpa investasi dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi yang didapatkan dalam mengancam keberlangsungan hukum adat dan identitas budaya lokal, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks lokal sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tantangan dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat sudah jelas dalam konstitusi, penerapannya di lapangan seringkali menemui kendala. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana hukum adat dapat disesuaikan dengan regulasi nasional yang memiliki standar yang lebih universal. Dalam beberapa kasus, hukum adat di daerah-daerah tertentu sangat berbeda dengan hukum nasional, terutama dalam konteks hak individu dan hak kolektif. Misalnya, dalam masyarakat adat yang masih menerapkan hukum adat yang ketat, aturan terkait pembagian warisan atau peran gender seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional lebih progresif dalam hal kesetaraan. Sebagai contoh, dalam beberapa komunitas adat, hak-hak perempuan dalam hal kepemilikan tanah atau partisipasi dalam pengambilan keputusan bisa dibatasi oleh tradisi lokal yang dalam beberapa hal bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesetaraan yang diusung oleh Pancasila.
Di sini peran Pancasila sebagai landasan normatif menjadi krusial karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka untuk meninjau kembali tradisi hukum adat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai dasar filosofi negara, penerapannya dalam harmonisasi hukum adat dan hukum nasional masih kurang optimal. Banyak pemangku kepentingan baik di tingkat lokal maupun nasional sering Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, meskipun ada menyoroti tantangan dalam penerapan hukum adat yang sesuai dengan regulasi nasional, penting untuk diingat bahwa hukum adat dan Pancasila tidak harus saling bertentangan. Pancasila sebagai dasar negara memberikan kerangka untuk memperkuat keadilan sosial dan kesetaraan yang justru dapat memperbaiki aspek-aspek hukum adat yang dianggap kriminatif. Adalah mungkin untuk mengadaptasi hukum adat tanpa kehilangan esensi tradisi. Melalui dialog yang inklusif antara komunitas adat dan masyarakat, penegasan bahwa hukum adat harus sepenuhnya sejalan dengan regulasi nasional, tidak mempertimbangkan dinamika lokal yang ada. Oleh karena itu, pendekatan harmonisasi yang sensitif terhadap konteks lokal dapat menciptakan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan nilai-nilai Pancasila yang bagus. Mohon maaf, izin instruksi. Meskipun Anda menekankan pentingnya Pancasila sebagai alat normatif untuk menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional, perlu dicatat bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hukum adat seringkali menghalangi tantangan yang signifikan. Banyak komunitas adat yang memiliki tradisi dan norma yang sudah tertanam kuat dan mengubahnya untuk memenuhi standar Pancasila dapat mengancam identitas budaya mereka. Selain itu, pendekatan normatif yang terlalu ketat dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat adat yang merasa bahwa intervensi tersebut mengikis hak-hak kolektif mereka. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang pemahaman tentang nilai-nilai lokal juga dapat melemahkan situasi, sehingga interupsi. Jadi pembahasannya tadi itu kurangnya pembahasan mengenai konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Salah satu aspek penting yang bisa dipertimbangkan adalah konflik-konflik yang mungkin muncul antara hukum adat dan hukum nasional, terutama dalam kasus di mana keduanya bertentangan, seperti dalam masalah hak tanah adat atau praktik adat yang tidak sejalan dengan hukum. Oke, baik Kak, sudah cukup. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.